Saat dunia jatuh di bawah cengkraman penguasa lalim, rakyat terperangkap dalam ketakutan dan keputusasaan. Dari reruntuhan, seseorang muncul sebagai simbol perlawanan, dengan pedang di tangan dan api di hatinya. Ini bukan hanya tentang menebas musuh, tapi juga menentang takdir, menghadapi pengkhianatan, mempertaruhkan segalanya demi kebebasan. Dari abu kehancuran bangkitlah sang ksatria merah, Red Sonja. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Di masa prasejarah, zaman Hyboria, sebuah tanah yang bernama Haikarnia, tempat dengan keindahan yang menakjubkan dan alam yang murni. Masyarakat percaya mereka dilindungi peri bumi, menghormati karunia-Nya dan berbagi hasil buminya. Itu masa damai dan harmoni. Sampai akhirnya Raja Barbar Kekaisaran Anzus bangkit, menyapu benua dan membawa teror kehancuran. Haikarnia adalah tempat yang sangat damai. Masyarakatnya ramah dan hidup berdampingan. Mereka tak kenal perperangan dan badai menyapu. Gerbang kayu terbuka. Inilah Red Sonja. 10 tahun berlalu, seorang gadis bernama Sonja bangun dari tidurnya. Kudanya Finhus juga sedang istirahat. Sonja membangunkannya. Dia melakukan ritual kecil dan melihat peta, memberi penghormatan pada hutan. Sonja memulai perjalanannya. Dia bersyukur dan memakan makanan dari alam. Akhirnya dia sampai di sebuah air terjun yang indah. Ada patung yang menyatu dengan kayu yang tumbuh dari dalam air. Sonja memberi penghormatan. Hari ini dia akan kembali mencari bangsanya. Gadis ini mandi di danau kecil itu. Segerombolan badak unik juga datang ke sana. Tiba-tiba suara teriakan dari dalam hutan. Segerombolan orang mengejar badak-badak ini. Sonja segera bersembunyi dan dia mengikuti orang-orang ini diam-diam. Saat dia sampai, kumpulan hewan ini sudah terluka parah dan menunggu ajal. Culanya sudah diambil. Sonja geram melihat kekejaman ini. Dia marah dan akan menemukan pelakunya. Dia memacu kudanya. Dia sampai di sebuah kawasan yang luas dan mencari arah. Ada sebuah benteng di kejauhan. Sonja menyiapkan senjatanya dan meminta kudanya Finhus untuk menunggu. Kuda ini awalnya ingin mengikutinya. Sonja memarahinya. Hey, I'm swapping you for a pony. Saat malam, Sonja sudah di depan benteng itu, melihat keadaan. Para pemburu ini memang menangkap hewan-hewan eksotik di hutan ini. Sonja geram melihatnya. Para bandit ini berpesta. Saat dia akan masuk, bunyi trompet bergema. Ternyata pasukan Kekaisaran Anzus yang datang ke benteng itu bukan sekedar benteng kecil. Seorang komandan dan ratusan prajurit dengan armor besi. Dari sebuah kendaraan besi, seseorang turun. Inilah kaisar dari kerajaan Anzus sekarang, bernama Dragan. Semua orang berlutut menyambutnya. Komandan benteng ini menyambutnya. Dia bernama Artran. Tempat ini adalah salah satu benteng terluar milik kerajaan Anzus. Dia bertanya bagaimana keadaan di sini. Komandan Artran segera menjelaskan. Mesin-mesin milik kerajaan berfungsi dengan baik. Mereka akan memperluas wilayah ini dan menebang pohon dengan mesin yang mereka punya. Mereka juga sudah menangkap hewan-hewan buas untuk koleksi kaisar. Kaisar Dragan memang hobi mengkoleksi hewan-hewan eksotik. Artran pun menjelaskan jenis hewan yang sudah ditangkapnya. Kaisar meminta Artran untuk mempercepat perluasan area ini, dan dia memeriksa para tahanan perang. Ternyata mereka adalah pemberontak dari kerajaan Turan. Bahkan rajanya sudah ditangkap. Raja Turan dibawa dan disuruh berlutut. Dragan membangunkannya. Dia mengingatkan, dulu mereka pernah bertemu. Ternyata dulu Dragan cuma seorang budak yang melayani Kaisar Anzus. Karena dia sangat pintar dan licik, dalam 20 tahun dia bisa menggulingkan raja yang berkuasa. Raja Turan sudah menyerah dan siap melayaninya. Dragan tahu wilayahnya berbatasan dengan hutan Hyrkania, wilayah yang sangat luas dan banyak sumber daya alam. Dan dia sedang mencari sesuatu, separuh dari kitab rahasianya.
Raja Turan mengatakan itu hal yang sulit. Hutan Hikarnia tak berujung dan penuh monster. Bangsa Hikarnia sudah dibantai oleh raja sebelumnya. Tak ada lagi suku barbar di sana. Tapi para dewa melindungi tanah itu dan menentukan siapa yang boleh lewat. Dragan yang sombong berkata, dewa tak akan bisa mengalahkannya dan menghalanginya. Dengan ilmu pengetahuannya, dia akan menaklukkan dunia. Dia marah dewa-dewa itu tak nyata. Itu hanya masa lalu, dan dia adalah masa depan. Dia memberi perintah pada Komandan Karlak, dan Raja Turan dieksekusi. Dan dia masuk ke dalam. Dua penjaga sedang memberi makan hewan. Sonya muncul dan berkata, orang-orang ini meremehkan perempuan. Wanita hanya mainan untuk mereka. Dia cukup cantik. Mereka akan merawatnya. Dan Sonya menghabisi keduanya. Sonya berjanji pada para hewan dia akan mengembalikan mereka ke hutan. Dia pun coba membuka kandang itu. Dan pedang sudah di lehernya. You dare to take. Anyone can own anything. Wanita ini adalah milik Kaisar Dragan yang bernama Anissa. Beraninya dia mengambil milik Kaisar Dragan. Sonya berbalik. Anissa berkata dari mana asalnya. Sonya menjawab hutan adalah rumahnya. Wanita ini yakin Sonya berbohong. Dan wanita aneh ini bergumam marah. Lalu menyerang Sonya. Mind your insolence. Keduanya bertarung. Sonya mendapatkan pedang. Knife. That much is. Dan melawan wanita ini dengan buas. Keributan itu memancing para pasukan dan juga Kaisar Dragan. Kudanya Virus datang akan menyelamatkannya. Dan Sonya dipukul hingga pingsan. Sonya bangun, kepalanya pusing. Dia sudah berada di sebuah ruangan, banyak orang melihatnya. Kaisar Dragan bertanya, apa dia orang Hikarnia? Kenapa dia di sini? Sonya tak mau menjawabnya, dan kembali dia disiksa. Ternyata petanya sudah ditemukan. Dragan memeriksanya, lalu menyitanya. Saat orang ini berbalik, Sonya tiba-tiba menyerangnya. Anissa dan para penjaga segera menghentikannya. Dragan melarang pasukannya menghabisi gadis ini. Penasaran bagaimana gadis ini bertahan di sana. Sonya kembali pingsan. Dan di masa lalu dia ingat saat Raja Anzus dan pasukannya menyerbu desa mereka. Dia diminta lari oleh ibunya. Di pelariannya dia terpisah dengan teman masa kecilnya yang bernama Dragalon. Sonya yang pingsan dibawa ke ibu kota dengan kereta kuda bersama dengan para budak yang lain. Dia pun sadar. Dan inilah ibu kota kerajaan Anzus, sebuah kota yang megah. Sonya diturunkan dan diseret. Tak sengaja dia melihat kudanya Vihur di bawah. Itu membuatnya marah. Sonya yang masih terborgol melawan para penjaga. Dan menghabisi Algojo yang menyiksa kudanya. You must really like that horse. Mama, no! Is she going to live? Kembali dia dilemparkan ke kandang. Sonya seperti melihat ibunya di mimpi. Tiba-tiba dia bangun. Dia refleks mengambil pisau wanita tua ini dan menyenderanya. Banyak orang di sana. Dia sudah berada di ceruk sebuah gua. Seorang pria mengatakan tak ada jalan lari dari sini. Dan nanti ternyata nama kelompok budak yang akan bertarung di arena sebagai gladiator. Hiburan bagi raja dan rakyat kerajaan ini. Semua orang melihatnya. Dan seorang wanita yang bernama Petra menyuruhnya berhenti. Semua orang sangat santai. Seakan-akan sudah biasa melihat kejadian ini. Pria bernama Hawk berkata, tak ada yang peduli di sini. Barulah Sonya menurunkan pisaunya. Sonya mulai belajar dan mengamati tempat itu. Dev, penjaga tempat itu berteriak, menyuruh semuanya diam. Latihan kedua akan dimulai saat bel berbunyi.
yang terlambat akan dicambuk. My lord. Orang ini penasehat dan penyihir kerajaan Arzus bernama Crudelis. Dia bicara dengan Dragan tentang ekspansinya di hutan Hyrcania. Dragan mengeluh dia tak menemukan apa yang dia cari. Crudelis memintanya berhenti. Semua pencapaiannya sudah hebat. Dragan dengan kitab rahasianya sudah menemukan banyak hal baru untuk kerajaan. Dragan menunjukkan halaman kitabnya yang bertuliskan anak yang menguasai kitab ini akan menggenggam dunia dengan tangannya. Ini ramalan tentangnya dan dia akan mengubah dunia. Di halaman yang hilang akan banyak ilmu dan pengetahuan yang baru. Ini adalah kisahnya. Tanpa separuh kitab yang lain dia tak punya akhir. Sementara semua orang di gua Damnati sedang makan malam. Tapi Sonya masih berusaha untuk keluar dari tempat itu. Dia memanjat tebing. Semua orang di sana melihatnya. Mereka tak menyangka gadis ini cukup tangguh. Mereka bertaruh Sonya tak akan sampai ke puncak. Dan ternyata Sonya berhasil Now this is gonna get interesting. melawan para penjaga. Know what she was doing? Semua orang tertawa melihatnya. Imagine if she actually. Kembali Sonya tertangkap dan dimasukkan ke gua. Petra memberinya nasihat. Jika dia ingin bebas, dia hanya perlu menang, seperti Lady Anissa. Sonya mengenal gadis gila itu. Dia pernah menjatuhkannya. Petra mengatakan hanya dia yang baru berhasil keluar dari lubang Damnati. Dia menghabisi semua orang di arena dan keluar dari neraka ini. Sonya yakin suatu saat dia akan mengalahkan wanita gila itu. Again, I will be better prepared. Sementara Dragan berkunjung ke kamar Anissa. Dragan selalu memanfaatkan wanita ini. Walaupun tahu Anissa tergila-gila padanya, Anissa mengeluh. Suara-suara itu tetap menghantuinya. Dan Dragan berjanji akan menemukan penawar untuk kutukan ini. Dragan pun berjanji dia akan menemukannya segera. Makanya dia mencari kitab rahasia separuhnya lagi. Dia menjanjikan setelah Anissa sembuh, dia akan menjadi pemaisurinya dan memerintah bersama. Lalu memberikan penawar untuk sakit kepalanya. Dragan meninggalkan kamar itu. Dan benar saja roh-roh jahat mengelilingi Anissa. Jadwal berlatih dimulai. Semua orang melakukan latih tanding. Dan seseorang menyapa Sonya. Dia bernama Osin, bekas pangeran yang ditaklukkan oleh kerajaan Arzus. Dia sangat sombong, tak ada pedang yang bisa mengenainya, dan mencoba merayu Sonya. Sonya mulai mengamati dan bertanya-tanya tentang tempat ini. Seseorang menunjukkan arah ke arena. Petra menambahkan, mereka bisa melawan siapa saja di arena. Orang-orang barbar, monster, atau sesama Damnanti. Petra memberinya nasihat, jangan berteman di sini. Dia pasti mencabut nyawa seseorang. Sonya berkata, dia tak akan bertarung dengan sesama orang di sini. Dan hari pertarungan tiba. Hawk mengalahkan lawannya di arena dengan barbar. Penonton bersorak gembira. Dan setiap petarung diperbolehkan untuk memilih pedang, armor, dan perisai. Semua petarung mengantri dan memakai perlengkapannya. Giliran Sonya, dia meminta perlengkapan tempurnya. Tapi dia hanya mendapatkan pedang kayu dan perisai kayu. Dan baju zirah yang tak bisa melindungi tubuhnya. Dave mengatakan penonton akan suka. The crowd will love it. Sonya pun keluar. Semua penonton bersorak menyambutnya. Dan Petra juga muncul di sana. Mereka mengira akan berduet melawan musuh. Petra memintanya fokus, abaikan semuanya, konsentrasi dengan apa yang keluar dari gerbang itu. It's coming through that gate. Could be anything. Dragan duduk dan memberi kode. Menteri Koltar memberi isyarat, pertarungan dimulai. Dan ternyata mereka diminta untuk bertarung satu sama lain. Petra berkata, mari mulai. Salah satu dari kita akan mati atau kita berdua akan dihabisi. Petra membuka kuda-kuda, tapi Sonya menolak. By the goddess, Sonya! Dia berteriak, dia tak akan bertarung dengan temannya untuk menghibur kalian. Dan dia menantang Anissa, apa dia berani? A coward! I'm sure this mob would enjoy that. Dragan cuma tertawa dan memberi kode.
by madness. Pemanah membidik, Sonya sudah siap. James, she's about to die. Tapi ternyata yang dibidik adalah Petra. Hawk sangat murka melihat Petra terluka parah. Itu luka yang sangat telak. Petra meregang nyawa, memegang kalungnya dan meninggal. Para prajurit keluar akan menangkap Sonya. Tapi gadis ini dengan barbar menghabisi ketiganya. Dengan mata tajam dia melihat Kaisar Dragan. Semua orang menyaksikannya. Dan Sonya mengambil kalung milik Petra dan membawanya. Kaisar Dragan terhibur dan bertepuk tangan. Itu pertunjukan yang bagus. Sonya menemui Hawk yang menangis terseduh dan memberikan kalung milik Petra. Hawk yang sangat sedih menahan emosinya. Api unggun menjilat langit malam. Para prajurit duduk melingkar. Wajah mereka letih menahan duka. Osin mengangkat cangkir kayu dan berkata Rest in peace to the fallen. tentang tanah ini dan untuk mereka yang gugur. Sonya bernyanyi. Pria di belakangnya juga bisa menyambung nyanyiannya. Sonya meliriknya. Itu adalah lagu bangsa Harkania. Di sebuah ruangan gelap yang lain, Dragan berdiri di hadapan alat besi berukir runi. Kuk besi itu berlumuran warna merah. Drukelis di sampingnya. Dragan mencoba tongkat itu, membuat hewan itu mengamuk. Drukelis berkata, ini sudah diuji coba, dan ini bekerja lebih baik dari biasanya. Dragan sebenarnya ingin benda ini bekerja pada manusia, tapi percobaan Drukelis belum berhasil. Semua yang mereka coba meninggal. Dragan yakin jawabannya ada di separuh kitab yang hilang. Dan Drukelis menunjukkan sumber energi yang dibangun. Ini bisa menerangi seluruh kota. Dan bisa dicoba di senjata baru milik Kaisar. Sona menemui pria yang menyambung nyanyiannya. Namanya Daik. Daik bertanya, bagaimana dia tahu lagu bangsanya, yaitu lagu Harkania. Dan Daik baru sadar, Sonya adalah salah satu anak perempuan yang hilang di hutan. Saat kerajaan Anzus menyerang, kabarnya tak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Sonya dengan sedih menceritakan teman-temannya mati, kelaparan, kedinginan, dan kena penyakit. Dia terus belajar dari hutan, bagaimana cara hidup dan bagaimana tumbuh. Dia selamat sendirian. Dek memberi info, bangsanya masih ada, hidup di jantung hutan. Mereka masih bertahan. Sonya menangis. Dia sudah mencari sangat lama. Mereka harus kabur dari tempat ini. Beberapa penjaga masuk dan berteriak, waktunya ganti pakaian. Dan Kaisar ingin bertemu dengan Sonya. Dia dibawa dengan pakaian arenanya. Di dalam kurungan, dia dibawa masuk ke sebuah ruangan. Banyak bangsawan di sana berbisik. Itu orangnya. Kaisar seharusnya menghabisinya. Dia sangat lancang. Sonya menatap marah. Di tengah ruangan terbentang peta besar yang dilukis dengan detail. Kaisar menyombongkan peta yang dibuatnya. Ini adalah dunia yang sudah dia taklukkan, negeri demi negeri, dan menyeberangi laut. Dia punya pasukan di setiap tanah dan penaklukannya akan dimulai. Sonya menahan napas. Orang ini berbahaya dan ancaman bagi tanah ini. Dragan yakin dia akan menaklukkan dunia dan menunjukkan kitab rahasianya. Dan Sonya baru sadar, inilah yang dicari orang ini. Itu kitab suci bangsa Haikarnian. Dia pernah melihat kitab itu di bawah ibunya di masa lampau. Kitab itu selalu digunakan di ritual kuno bangsanya. Tiba-tiba Menteri Koltar berteriak, uji coba Kailop berhasil. Dragan meminta kembalikan Sonya ke lubang gua dan segera pergi dari sana. Dan hari berikutnya datang. Itu adalah pertandingan kelompok antara beberapa Damnanti dan orang-orang barbar berkuda. Semuanya berjuang dan mengalahkan lawan-lawannya. Dev masuk dan menunjuk beberapa orang untuk masuk ke arena. Sonya protes, kenapa dia tak diizinkan bertarung. Dev beralasan ini perintah Kaisar. Sonya meminta Osin menjaga Daik. Osin menjawab dia akan mengusahakannya, memimpin kelompoknya maju ke arena. Dan Sonya segera pergi ke ruangan senjata, meminta perlengkapan. Tapi orang ini tak mau memberi pada awalnya. Dan akhirnya Sonya memaksanya.
Di luar pertarungan kacau terjadi dan Sonya akhirnya keluar dari dalam. Dragan pun heran kenapa dia diperbolehkan masuk. Para tentara menembaknya dengan panah. Itu membuat Sonya sangat marah. Dia hanya ingin bertarung malam ini. Dragan sudah tahu bangsa Haikarnia adalah kunci mendapatkan kitabnya. Dia ingin Sonya memberitahu di mana sisa-sisa kaumnya, atau setiap dam nanti akan tewas hari ini. Semua kelompok dam nanti dikeluarkan. It's up to you. Have to fight each other. Dan Dragan memutar tongkatnya. Inilah hewan hasil eksperimennya, seekor Skylope dengan kepala benteng. Mereka harus melawan monster ini untuk bertahan hidup. Skylope ini dikendalikan. Penonton bersorak gembira. Semua dam nanti mulai ragu. Hewan ini mengamuk. Mereka mundur. Mulai bertarung melawannya. Hawk terluka. Dan Osin jatuh ke jurang. Sonya melihat punggung monster ini. Ada alat pengendali yang menyala. Dia melompat dan mencabutnya. Dan kemarahan monster ini berhenti. Sonya berteriak ke monster ini. Mereka bukanlah musuhnya. Menunjuk ke podium, merekalah yang menahannya. Skylope ini melihatnya. Dia marah diambil paksa dari kaumnya dan bergerak menyerang podium. Semua penonton melarikan diri. Kaisar segera diselamatkan. Malam itu adalah kerugian yang sangat besar bagi kekaisaran. Dragan segera diselamatkan Karlach. My lord, over here! Help! My lord! Mereka berkumpul dan mencari Osin, dan ternyata dia masih selamat. Doesn't count. Still untouched. Mereka bertanya apa lagi sekarang. Sonya menunjuk ke arah yang dibuka Skylope. Mereka akan bebas hari ini. Mereka bisa duluan. Kita semua akan bertemu di Kapel Putih, bukit luar hutan saat fajar. Dan semuanya bergerak. Sonya akan mengurus sesuatu. Dia segera masuk ke reruntuhan istana. Sonya masuk ke reruntuhan, menuju sebuah lorong. Dia dihadang seorang penjaga. Sonya bertanya di mana kudanya. Prajurit ini meraung marah. Where's my horse? Pertarungan dimulai dan semakin banyak penjaga yang datang. Where's Semuanya gugur. my horse? Dragan dan para petinggi masuk ke ruangan persembunyian. Dia mendapat laporan banyak dari mereka yang tewas. Sonya pun masuk ke lab rahasia milik Kaisar, meminta semua orang di sana keluar. Mereka masih sempat memaki Sonya sebelum pergi. Sonya melihat cook dan bahan eksperimen untuk monster di sana, dan dia menemukan sumber energi itu. Dia bingung ini kekuatan apa. Tiba-tiba kudanya meringkik. Sonya segera membebaskannya dan menuntun kudanya. Tapi sebelum pergi, dia merasa harus menghancurkan energi ini. Firasatnya buruk, dan Sonya melempar tombaknya. Lampu di ruangan persembunyian tiba-tiba redup. Kaisar dan para petinggi sadar apa yang terjadi. My lord! Lab rahasianya meledak. Dragan tak menyangka. Semua hasil kerja kerasnya hancur. Dia sangat murka dan memanggil Crudelis. Tapi orang ini terkena serpihan ledakan dan meninggal. Anissa meminta Kaisar membalas ini semua. Sementara semua anggota Dam Nanti menunggu. Mereka ragu Sonya akan datang. Dan dari kejauhan dengan kudanya, Sonya sampai. She's coming.
Sonya berteriak mereka akan melanjutkan perjalanan. I said I was coming. Mount up! Dan rombongan Damnanti dengan kuda curian melanjutkan perjalanan. Oshin tiba-tiba menghentikan kudanya dan meminta semuanya berhenti. Oshin berkata dia harus menuju ke selatan. Mereka akan berpisah di sini. Dulu Dragan menghancurkan kotanya, menghabisi kaumnya. Kini dia telah bebas. Sonya tak menyangka Oshin Sem adalah seorang pangeran. Mereka tak akan membungkuk kepada siapapun lagi dan akan berpisah di sini. Oshin berkata suatu hari mereka akan bertarung bersama. Dia akan membangun dan mengumpulkan pasukannya, dan mereka saling memberi salam. Sonya berkata, Stay alive, princess. Oshin melanjutkan perjalanannya ke selatan. Mereka istirahat dan mengobati luka. Duik memberi Sonya semangat. Dia akan melihat kaumnya lagi. Sonya mengingat semua kenangan di masa kecilnya saat di kuil dulu. Dan Duik memberitahu pendeta Hespera masih hidup. Sonya bersemangat. Dia tak sabar ingin bertemu kaumnya lagi. Seorang Damnanti dari suku Beast yang bernama Sais menangkap seorang pengintai. Mereka menginterogasinya, kenapa Dragan bisa mengikuti mereka. Orang ini menjawab mereka tak akan lolos. Dragan dan pasukannya sudah dekat, jaraknya cuma 1 hari, dan dia akan menghabisi Sonya. Sonya marah dan menghabisi prajurit ini. Para Damnanti berkata, mereka harus bersiap. Sonya berkata mereka akan menunggu dan melawan. Yang lain ragu, ini tanah terbuka. Sonya kembali menegaskan, sehari cukup untuk menghadapi Dragan dan pasukannya. Dia meminta Duik untuk pergi duluan, peringatkan kaum Harkania. Katakan Dragan akan datang, badai akan mendekat. Duik segera naik ke kuda dan pergi dari sana. Sonya pun bicara. Teman-temannya, inilah saat mereka berpisah. Semuanya protes. Sonya akan memancing Dragan dan pasukannya ke dalam hutan agar jauh dari kaumnya dan melawan semampunya. Dia tak ingin mereka mengorbankan nyawa untuknya. Semuanya menolak. Mereka juga tak punya jalan lain. Hanya kematian di mana-mana. Ini adalah pertempuran untuk mereka dan akan mengikuti Sonya. Ayo bertarung bersama. Hawk berkata, bertarung selalu menjadi hobinya. Dragan dan pasukannya sampai di benteng hutan yang dipimpin oleh Komandan Artan. Tempat itu sudah hancur. Kaisar Dragan bertanya, apa yang terjadi? Artan menjawab, wanita iblis rambut merah itu yang melakukan ini. Mereka muncul di mana-mana. Mereka tak bisa melawannya. Dari dalam hutan, Sonya dan yang lain mengintai tempat itu. Dragan memberi perintah pada Komandan Karlak. Kapan seluruh pasukan sampai di sini? Karlak menjawab, mungkin 1 atau 2 hari lagi. Anissa mengaku pasukan di sini terlalu sedikit. Mereka akan kesulitan menghancurkan Damnanti itu. Tapi Dragan meminta Anissa bertarung untuknya. Pasukannya tiba-tiba berteriak, iblis merah itu ada di sini. Dan Sonya muncul dengan kudanya, membawa hadiah untuk Dragan dan melemparkannya. Dragan sangat marah. Dia meminta Karlak melemparkan sesuatu, dan ternyata itu mayat Duik. Malam pun tiba. Sonya sangat marah mengingat kematian Duik. Mereka semua bersembunyi di hutan. Sonya melihat sekelompok pasukan memasuki hutan dan menarik busurnya. Tiba-tiba dari belakang seseorang bicara. Mereka adalah pasukannya. Sonya menoleh. Apa dia orang Hyrkania? Orang ini bernama Meister. Dan dia tak menyangka bocah kecil dulu sudah dewasa. Dan Sonya kembali bertemu dengan pendeta Despera. Dia ingat Sonya adalah putri Danara. Mereka tak menyangka Sonya masih hidup. Meister meminta maaf. Daik berhasil menyampaikan pesan, tapi dia dihabisi saat akan kembali duluan menemui Sonya. Sonya mengatakan Dragan akan kembali menghancurkan kaumnya. Pendeta Hespera menunjukkan apa yang dicari Dragan. Itu separuh dari kitab rahasia Hyrkania. Dan Sonya bertanya, siapa Dragan sebenarnya? Kenapa dia mendapatkan kitab ini? Dan Hespera menceritakan masa lalu. The other half. Saat kerajaan Anzus menyerang, seorang anak laki-laki kecil bersembunyi di kuil. Dia melihat pendeta menyelamatkan kitabnya. Kitab itu terbelah 2 saat perebutan. Dan Hespera berhasil menyelamatkan separuhnya.
Ternyata anak laki-laki kecil itu mendapatkan separuhnya. Dia dibawa oleh pasukan Anzus. Di dalam penjara Buddha, anak itu berhasil membuka rahasia kitab itu. The secrets of him from slavery. Dragon. Sonya tak menyangka Dragan adalah orang Harkenia. Hespera menyarankan mereka untuk kabur. Dragan tak boleh mendapatkan separuh kitab ini. Sonya menolaknya. Saat ini Dragan lebih rentan dan sisa pasukannya belum datang. Sekarang atau tidak sama sekali, mereka akan menyerang malam ini. It's now or never. Dan di depan benteng, mereka sudah siap. Benteng terbuka, Komandan Karlak mengatur pasukannya, dan sebuah mesin perang ditarik keluar. Prajurit dengan armor besi sudah siap. Dragan dan Anissa keluar. Teriakan Dragan bergema, meminta Karlak membakar hutan. Load the mortar. Down! Siapkan mortir. Fire. Ledakan menghantam bumi. Api menjilat pohon-pohon. Menyalakan langit malam dengan bara. Advance. Di kejauhan pasukan Dragan bergerak. Dia memberi perintah pada Anissa, bawa kepala wanita itu, dan dia akan jadi pemaisurinya. Karlak dan pasukannya maju. Pasukan Sonya bersembunyi dan mulai menyerang. Pertempuran meledak tanpa jeda, senjata beradu. Panah berterbangan. Api menjilat hutan. Perang mempertahankan hidup dimulai. Itu adalah perang gerilya yang barbar. You're entering this way! Sonya memimpin mereka dengan sigap. Dia menarik pasukannya dan akan menggiring pasukan musuh ke dalam hutan. Asap, api, dan jeritan bercampur, menjadikan malam itu panggung kekacauan. Sonya bergerak cepat dengan pedangnya, dan Anissa memburunya. Dia turun dari kudanya, dan akhirnya kedua gadis ini bertarung dengan pedangnya. Komandan Karlak berhadapan dengan Hawk. Keduanya mengayunkan senjata. Shot thank you. It's over. Dan akhirnya Karlak berhasil menghabisi Hawk. Satu dam nanti gugur. Dan Sonya pun terluka parah oleh pedang Anissa. Wanita ini berbisik ke telinga Sonya. If I bring in your head. Sonya pun jatuh. Saat dia akan mengayunkan pedangnya, Arthur si kuda datang. Dengan susah payah, Sonya naik ke kudanya. Arthur si kuda membawa Sonya ke patung kayu Dewi di tengah danau. Tubuhnya sudah terluka parah. Dan Sonya seperti bermimpi melihat ibunya. Bleeding, crying for help. Do you not see? I searched. I prayed to you.
dan tubuhnya dibawa ditenggelamkan ke dalam air. Nasib dunia ada di tangannya. Lepaskan dirinya di masa lalu dan lahir menjadi dirinya yang baru. Keajaiban itu terjadi. Sonya seperti mengalami kisah balik apa yang terjadi padanya. Dari kecil hingga dia dewasa, Red Sonya kembali bangkit. Sementara di benteng, semua Damnanti dan suku Harkarnia sudah mengalami kekalahan. Dragan memeriksa para tawanan, dan dia mengingat pendeta Hespera, dan bertanya, apa dia tahu siapa dirinya? Hespera menyebut nama aslinya. Itu membuat Dragan sangat marah. Tralagoon. No. Dan mengancamnya, anak itu sudah mati. Bertanya sekali lagi, siapa namanya? Dia sekarang adalah kaisar. Bocah yang dia ajar menari dan bernyanyi sudah tak ada lagi. Dia bukan bocah terlantar lagi. Dragan ingin menghapus semua jejak masa lalunya dan menyiksa pendeta Hespera. Tak sengaja dia menemukan separuh kitab rahasia di tas Hespera. Dragan sangat senang. Brought me this? Akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya dan memerintahkan pasukannya menghabisi Hespera. Komandan Artan awalnya ragu. Membuat Dragan marah. Dia akan melakukannya sendiri. Dan panah melesat. Sonya datang dengan pedangnya. Anissa juga tak menyangka. Dan yang tak diduga, Pangeran Osin datang memberi bantuan dengan pasukannya. Para tahanan mulai membebaskan diri dan menyerang pasukan Dragan. Komandan Karlak menjadi korban pertama. Dragan melarikan diri dan segera menutup gerbang. Osin menyambut Sonya. Dia mengubah gaya rambutnya. I like it! Explain it to me. How is she? Dragan memasuki ruangan persembunyian. Dia protes kepada Anissa. Bagaimana Sonya masih hidup? Anissa yakin pedangnya sudah menembus Sonya. Dengan segera Dragan menyatukan kitab rahasia dan membacanya. Tapi kitab kedua hanya tentang pengobatan dan keseimbangan alam. Dia marah, ini tak berguna. This is useless. Dan menghabisi semua prajurit di sana dengan panahnya. Dia melompat dan melanjutkan pembantaian. My love, go and fight her. Di dalam, Dragan memohon kepada Anissa untuk melawan Sonya. Dia sudah ketakutan. Anissa ragu dan Dragan mengancamnya. Dia tak akan pernah jadi pemaisurinya jika dia tak melindunginya. Tak akan ada kekaisaran selama dia tak ada. Dan ternyata Draganlah yang mengutuknya agar Anissa mendengar suara roh itu. Anissa marah, dia tak menyangka Dragan melakukannya. Dan saat Anissa berbalik, keduanya sama-sama mengambil belati. Keduanya sudah tak saling percaya dan saling menusukkan belati. Keduanya jatuh. Sementara di luar, Sonya sudah menghabisi semua prajurit. Dia menendang pintu dan melihat Anissa yang sekarat. Ada jejak darah di sana. Sonya mendekat. Anissa berkata dia sudah tak mendengar suara-suara itu lagi. Dan wanita ini menghembuskan nafasnya. They're quiet. Dragan melarikan diri ke hutan dengan kuda. Dengan tubuhnya yang terluka. Dia berusaha tetap bertahan. Kaisar sombong ini mendekati akhirnya. Dan Sonya juga sampai di sana, mengikuti jejak darah dan kitab rahasia yang dirobek Dragan. Dragan sedang membaca lanjutan kitabnya.
dan makin yakin ini tak berguna. Dia tak bisa menghadapi kenyataan. Dragan mengutuk Sonya. Dia masih seorang kaisar dan menguasai seluruh dunia. Melemparkan robekan kertas pada Sonya. My weapon. Sonya membantahnya. Because it was never a weapon. Itu tak memberinya kekuatan untuk menguasai dunia. Itu harusnya digunakan untuk mengubah dunia ini. Dia dulu budak, kemudian memperbudak manusia, melakukan kehancuran di mana-mana. Satu tiran menggantikan tiran lainnya. Dia cuma penerus Anzus, bukan cuma dia yang sendirian. Saat dia ditangkap, Sonya ada di sana. Harusnya dia tak melepaskan tangannya dulu. Dragan sudah ingat siapa Sonya, teman masa kecilnya dulu. Sonya cuma berharap andai mereka tak terpisah, keadaannya tak akan seperti sekarang. Dragan menangis. Don't let me go this time. Dia merasa tubuhnya melemah dan sekarat. Sonya duduk di sampingnya dan berkata dia akan menemukan kedamaian di sana, memegang tangan Dragan. Dan kaisar ini kehilangan nyawanya. Kaisar sombong dan kejam berakhir tragis. Benteng telah ditaklukkan, semuanya diobati dan tak banyak korban nyawa di kubu mereka. Sonya datang membawa mayat Dragan. Semua orang mengelilinginya. Sonya memohon kepada Meister bahwa dia pulang kuburkan sebagai bangsa Haikarnia untuk bocah yang dulu telah hilang. Pendeta Hespera setuju. Semoga dia menemukan kedamaian. Tapi Sonya tak akan ikut pulang dengan kaumnya. Dia merasa dunia masih luas dan akan menjelajahinya. Dia ingin melihat lebih banyak lagi. Sonya naik ke kudanya. Osin berkata singgahlah ke kerajaannya nanti. Sonya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan nantinya. Mereka sudah benar-benar bebas sekarang. Dan Sonya memacu kudanya, mulai menjelajahi dunia. I want to find out what the fuss. Dan akhirnya film yang epik ini selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.